Terus tiba-tiba semuanya saat ini mereka terlebih dalam ibadah baca anjuran dengan suara muda dalam kami beriman berkali kami mulai dari bangunan kudus sampai memahami agamamu dan dunia pun kami boleh pertuntunan dalam kudus negara ini baik dalam aku sekali. Maka dua, gunakan nama Tuhan Yesus Kristus, dan amin. Hari ini adalah hari apa? Hari apa? Hari Minggu. Tapi ada peristiwa mereka di dalam kehidupan iman kita. Hari apa namanya? Pentakosta. Hari ke-50 setelah Yesus lahir. Itu dari kemarin di Senin Selasa itu 10 hari. Kita usah di mana setelah Islamir 10 hari setelah kita bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Jadi kita baca mulai dari pokok depan, bahasa ayat 1 lihat. Kita usah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Jadi di situ penjelasan setelah Yesus bangkit. Judulnya tema adalah aku istimewa. Istimewanya apa? Yang ceritakan dia dengan dua pada kesempatan pagi ini. Nah, pertanyaan kita adalah pada hari Pentekosta itu kita berkumpul. Tadi dari berbagai bangsa, bahasa India, Iran, dan sebagainya ya. Berbagai bangsa. Di sekitar Israel sana ada bahasa kecil-kecil. Nah, yang kedua, mengapa para murid itu berkumpul? Saya mengatakan para murid itu karena murid Yesus memang pertama 12. Tapi saat itu yang berkumpul itu sudah 120-an. Berarti sudah kali 10. Dan 12 sudah jadi 120. Dan nanti kita lihat setelah kehidupan Yesus ini nanti ada kehidupan. Nah, maka mereka berkumpul dari pertama karena dari situ dikatakan sebagai ungkapan itu panen. Di situ dikatakan dia berarti hasil gandum yang pertama buat roti dan sebagai kurban kesediaan. Mereka persembahan kurban saja sebagai ungkapan syukur. Kisah yang lain mengatakan hari Pentekosta sebagai hari raya panen. Ungkapan syukur mereka panen. Dan ketika itu banyak orang dari luar kota itu atau luar negeri itu masuk ke Yerusalem mau mempersembahkan. Kemarin ketika Paskah juga itu, jadi orang-orang Yahudi di sana sangat pada milih Yahudi, nanti pakai kawan. Kalau Paskah kumpul ini, beberapa negara ini kumpul. Ketika mereka kan sudah mulai. Nah, begitu. Jadi kita berkumpul karena apa? Sebagai raya panen dan juga termasuk ungkapan syukur sebabkan kalau kemarin ketika kita membahas berikut sebelumnya Yesus itu marah di bait Allah karena kita itu adalah bagian dari kerajaan kita bergumul dari kerajaan tetapi mengapa ini marah karena mereka menjual barang itu berkenaan yaitu batu bara atau orang fakir apa. Dua itu harganya tinggi. Bisa 2 kali 5. Kalau tanggal 6 dan 14 ada peristiwa apa yang bisa? Bayar ini 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ada yang berpendapat yo benar bayar karena yang dipanggil adalah para pemain lagi untuk bayarannya banyak.
yang termasuk karena bayar. Seperti itu kita harus makan bayar. Setelah itu bangkit dari kematian, sebelum dia sudah. Jadi tanah hubungan hari ini, bangkit pada hari ini, saya habis bangkit pada hari apa? Ini selama aku sampai mana dulu? Hari minggu. Atas, minggu sampai hari Sabtu berubah jadi sampainya minggu. Karena minggu ibadah karena memberikan Yesus. Yesus bangkit dari minggu ya. Hingga bangkit. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri, memperlihatkan. Makanya ada berkata, Tuhan itu, apa tujuannya menampakkan diri? Tujuannya adalah karena kelamin terus menjadi takut. Guru ini dipakai ini semuanya. Mungkin mereka semua. Maka 40 hari itu Yesus mendatangi selama 10 kali dalam waktu 40 hari. Nah, setelah 4 hari nyanyi kalimat itu. Sebelum dia naik, dia berkata apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Karena kamu harus menantikan janji Bapa. Itu apa? Turunnya Roh Kudus. Dan nanti tadi 40 hari selamatkan dia. Lalu dia meninggalkan itu. Hitung-hitung 10 hari kemudian pindah ke lain. Jadi kalau naik kuda itu nanti harinya Kamis, kira hari apa? Namanya Kamis, libur, libur, hari kan SMP, sebenarnya masuk, hari ini dulu, Kamis masuk dulu, bersama. Dia, kalau dia surga, jadi mengatakan kamu jangan pergi ke Israel. Nah, ketika kita habis 10 hari, katakan itu hari binatang lagi. Orang-orang pada kumpul di Yerusalem. Seperti memenuhi janji Tuhan besar, menerima kudus. Nah, kudus itu ternyata hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ada bunyi tiupan angin keras. Namun ketika ada balapan yang besar, baik ada main, ada balapan yang besar. Melihat dunia telanjang lalu kan? Mana pakai Jokowi? Itu bunyi. Kemudian ada yang sendiri. Itu tanda apa? Yang tambah bunyi. Nah, sesuai juga ketika waktunya dari tiupan angin keras. Masuk ke rumah yang tidak angin itu. Yang kedua, itu ada lidah api yang menyala ketebaran dan juga pada orang-orang yang di dalamnya. Akhirnya apa? Kalau tanya, saya punya bahwa api itu gambaran Roh Tuhan yang hadir. Kalau perlu juga pasti di sini apa? Ini sebenarnya siapa? Ini nggak ada. Jadi berarti sebenarnya siapa? Berarti di sungai Yordan. Ini ada seperti bunga padi turun. Itu gambaran harus turun. Yang suara dari anak inilah anak buah padi. Saat menyambut nyala dia ada orang-orang. Berikutnya, api dikatakan sebagai lambang dari Allah juga penyucian dari dosa-dosa. Bahkan penampungan. Maka dikatakan tidak ada api itu dilakukan air. Allah menyertai kepada para murid menguatkan yang menyucikan sehingga memampukan para murid kemudian berbicara berbahasa
Seperti yang orang-orang biasa itu ada. Hanya begitu. Yang ngomong, bahasanya mungkin cuek. Ada orang yang mengatakan ya, bahasa saya. Artinya apa? Di situ banyak orang itu menjadi memahami bahasanya masing-masing. Jadi ada yang Arab, ada yang apa, yang suku kami yang sudah tadi. Semua pada kami. Padahal itu kan kebanyakan yang berbeda. Padahal kalau nanti nilai itu kira-kira S1 atau S berapa ya? Dulu S1 belum sudah mulai, S1 SD berapa? SD ya S1. Ini saya jalan dari SD pertama. Padahal itu tidak pinter bisa belajar. Tapi kok mengerti bahasa orang lain? Inilah kehidupan dari punya kudus. Para murid bisa berbahasa lain. Bisa berbahasa lain. Ada yang bahasa roh. Jadi orang-orang itu tadi dulu dia tidak mampu, dia takut, hanya berani. Artinya, maka adalah roh kebenaran, roh penghibur, roh penguatan. Lalu di situ, karena memberi semangat, memberi dorongan, dan tidak mampu jadi mampu, dan itu mampu jadi tidak mampu, dan dia takut jadi tidak takut, dan nyaman jadi tidak mau itu kuasa kudus yang membuat Babil menjadi berani bicara. Mungkin tadinya ya tapi dia berani bicara. Dan kita tahu akhirnya nanti Babil ini membuat orang lain jadi percaya. Jadinya kalau diceritakan Babil itu adalah kebenaran, bukan palsu. Karena sekarang banyak buat beberapa kali berarti di Tulpani pun ini nomornya akan mulai. Karena katanya kalau ini dibuka nanti ada sesuatu yang macam-macam tidak ya kan. Dalam BPH berkali-kali uang tadi begini cara makanya biasanya kita jangan sampai teknologi yang luar biasa kita akan cepat menjadi dari media sebenarnya media pemain ini utang online itu ada apa ini ada itu tapi ya yang tidak kita terhadap itu kuasa Tuhan roh kudus orang yang memahami jadi paham bagaimana kita ya kamu sebagai tuan, saya sebagai pak guru, sebagai orang tua, biasanya anak seperti kami itu dikatakan sering mengalami krisis kepercayaan ini. Seringkali remaja atau pemuda itu berjuang sangat sulit dan mencari rezeki. Apa yang menjadi Allah? Aku cenderung begini. Nah, dalam rencana yang tidak dikasih sendiri itu ada pembandingan sama orang lain. Padahal ojo dipaling saing itu betul. Betul. ABCD itu kemampuan orang yang mau. Nek kono semua bisa menggunakan bahasa ini. Kayak yang dikatakan ada berkait nek sekarang yang sudah lagi ya jadi dalam rencana itu semua yang kita banyak apa yang kita banyak dan jika itu kita membandingkan maka menjadi akibatnya apa? Enggak, jadi minder ini yang bahaya. Dengan rumah itu mengerjakan PA kalau itu ada masalah dan lain-lain pernah seperti kami.
Maka ketika ada undangan, kamu bisa menjadi orang kecil, ya. Kurang bisa tak pakai. Tapi jadi bisa, ini jadi bisa. Nah, melalui bahasa tadi sebenarnya, itu kita ini dikatakan sebagai orang yang berada di hadapan Kristus. Judulnya adalah kita ini kehidupan. Kenapa? Karena kita ini dipakai oleh Yesus untuk menjadi anak yang bersaksi kepada orang lain. Nah, yang main informasi itu dia bersaksinya adalah tidak ngomong, ini menginformasikan. Jadi yang memang dibayar minta-minta dibayar ini, seolah kita model. Jadi yang suka bicara, ya dipakai Tuhan, karena memang pakai bicara. Kamu lihat ketika Musa dibayar Tuhan. Gimana? Di gunung Bukit. Dia melihat luka itu terbakar. Ini mengatakan menyala terus. Lalu Musa datang, jangan berhenti tempat yang suci. Lalu dia Musa itu nyopot sepatu ini, orang depan itu menjadi pimpinan dan saya. Mana orang yang saya kan tidak bisa bicara. Itu ada apa? Lalu dia akan menjadi penghubung penyambung lidah kepada jemaat. Maka kalau kita akan menjadi dua tidak akan mudah, tapi dua akan memberikan semangat, kekuatan, kemampuan. Berikutnya, murid-murid adalah orang biasa, tidak biasa sebenarnya. Murid itu orang biasa. Dia sekolahnya tidak tinggi, dia tidak pandai bicara, dia bukan orang kaya, bukan orang yang ya kadang-kadang dia itu malah itu ada sebelah mana. Orang ini. Tapi luar biasa, dia dimampukan untuk menjadi orang yang luar biasa. Nah, itu sampai berjaya dan berkhotbah. Memberikan kesaksian bahwa Yesus sampai di sana itu karena engkau, karena kamu yang menyalibkan. Lalu berkata orang, bagaimana dengan saya? Kamu harus berkhotbah dan percaya Yesus buat dia penyelamat. Maka hari itu ada 3.000 orang menjadi bercanda. Nah, kita ini sekarang kalau video itu dimatikan lagi. Video itu tidak bisa kita. Yang 3.000 Magelang, karena ya, itu bicara. Ini juga puncak. Magelang itu uang dapat masih aktif di SMP, ada di sana. Kumpulan anak SMP itu kita 500-an, sama 500. Sekarang tidak mungkin. Dan itu mungkin dari itu. Jadi itu kalau jadi pengurus Natalan, satu panggilan SMP negeri dan Pak. Kita kumpul benar-benar. Kalau yang ini juga banyak, ini dari Kristen di Indonesia. Luar biasa, ada yang siapa yang membuat seperti itu? Allah memakai panggung yang tadi dikatakan banyak sudah mana. Tapi dalam kuasa kudus tidak mampu menjadi luar biasa. Tadinya biasa saja. Karena ada kuasa Tuhan dalam kudus menjadi luar biasa. Inilah istimewanya akan kita ini. Kita luar biasa. Tetapi ketika kita ada kayak bersyukur, dan berubah menjadi luar biasa. Jadi yang membuat luar biasa siapa? Saya kita apa Tuhan dalam kudus? Tuhan dalam Roh Kudus. Nah, demikian juga meskipun kita masih belum mampu, kamu kita tidak kan? Belum ada pengalaman, namun jangan takut. Itu tadi kabarnya sini ya.
Siapa yang mungkin dia? Roh Kudus akan hadir di dalam kita, akan memimpin kita. Cirinya orang kita itu apa? Satu sebenarnya sangat apa ya? Sederhana. Kita mau makan adalah apa? Itu cirinya kita begitu. Oh bisa lihat. Oke, senang. Oke, senang. Ketika melakukan pengeluaran kita ya. Momennya ketika mau mengatakan ulangan atau ujian. Pengeluaran ya, apakah apa? Pikiran diri. Mampu enggak? Kalau mampu, kok mampu kok tidak mampu? Oke, datang kita mulai uji ya. Mulai awal tidak datang oleh Tuhan, maka ketika mau ibadah, itu kita berdoa betul. Yang menyediakan doa. Jadi cirinya kita lakukan. Orang bisa berdoanya 5 kali, kita lebih dari 5. Ya, kita lakukan berdoa. Mau berangkat sekolah itu doa, menyampaikan ujian. Ya, dari salaman sama orang tua itu doa ya. Doa itu sangat penting. Itu cirinya kita. Maka jangan nanti Roh Kudus hadir dalam kita. Sehingga apa? Ketika Roh Kudus hadir, namun ada sesuatu yang perlu kita respon. Tanda-tandanya. Kalau Roh Kudus hadir, nanti kita nggak menghadapi. Kira-kira kita akan berbuat baik tidak? Loh, Roh Kudus hadir, kita nggak menghadapi hal baik itu. Dan apa terjadinya gimana? Akan baik atau tidak baik? Bisa jadi tidak baik. Karena kami gini, dalamnya pulang sekolah, kamu lupa berdoa. Jadi sambil waktu ibu, kamu harus punya ketahanan diri. Oh itu aku lagi mulai dulu, Tuhan ampuni saya. Betul kan? Kamu bisa kita. Orang berkelana agar hati saya ini cepat ini. Kalau cara begitu ngomongnya apa kita harus terima kasih Tuhan yang memimpin saya. Jangan baik, jangan baik. Kita ulangi agar pulang bukaan ya. Mau mimpi boleh mencoba ngomong. Jadi ya, cukup. Apa tinggal balik? Apa cukup? Apa kita mau? Kita kan itu, kita berarti kita jadi gimana? Mengatakan ini itu tak cukup, tak oke, tidak perlu. Pak, ini saya mengatakan di sini, menurut rumah, itu panjangnya, jadi kalau kita mencari panjangnya yang apa, mulia. Jadi gimana? Kamu sudah berpikir, wah aku nak lagi juga kita ngomong itu pasti pikir kamu. Nah kamu pikir kamu tuh, berarti kamu mikir ikunya kan? Kita gimana? Sudah kita ikhlas. Jangan. Nah kalau kamu mulai bisa nggak boleh begitu. Nggak mungkin kata-kata itu. Kamu nggak tahu kata-kata itu. Kenapa ya? Nah ada tes. Oh iya itu ngomongnya itu menipu. Banyak bukan juga. Seperti itu kan kita melakukan saja. Juga dengan orang lain. Pas ini tolak. Maka dari itu lewat bacaan tadi kita harus punya respon dari Tuhan. Kenapa ada respon? Kalau nggak respon, ya kita akan keliru. Kalau respon, hasilnya akan baik. Sikapnya akan berubah. Kita baca kita dari pengalaman. Orang yang tidak menerima kamu yang baik, apa-apain, ya oke. Orang lain tidak percaya, maka dia tidak merespon, apapun itu. Akhirnya orang lain pada percaya pada itu. Hari ini, hari-hari ini kita mengasihinya. Punya musik.
juga merupakan dari lahirnya gereja anaknya sudah kurang. Kalau dari hari lahirnya gereja itu tidak belum. Maka mari kita merespon karya Tuhan dalam kondisi ini. Nah, kalau tadi di saya sana ada ibadah syukur di Magelang dikasih ibadah, tapi tidak akan minggu depan. Namanya apa? Ibadah syukur. Ini sebagai ungkapan syukur kita, jemaat kita. Nanti mungkin kalau dibahas oleh wilayah itu, siapa Pak? Kalau jadi bok-bok, ya Pak, pakaian di Jawa, terus kalau petani mau tiga mau petani sana. Jadi dari pasarnya pengelolaan jalan sampai dari jalan atau tempat pelabuhan. Tahu ya? Itu ada jalan itu besok minggu depan akan dihadirkan sebagai ungkapan syukur. Termasuk sudah mulai di sana ada kemarin itu ibadahnya itu sudah semuanya yang jual dan mari ada yang menjual ayam nanti dibeli orang jual apa nah itu sudah dikumpulkan nah itu akan dilakukan kerja persembahan dulu tahun 2024 secara sekian nah itu apa itu biaya pelayanan termasuk ini dari kita semua uang yang kita kumpulkan setiap minggu itu adalah dikumpulkan ada remaja, jemaat kawin, majelis. Hanya itu kita semangat kita jangan rendah diri karena ada Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin. Mereka tidak bersama dengan teman-teman masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kepada baptisan kita menurut pengakuan iman kita sendiri. Bapak yang berkasih mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima di ibadah Pentakosta ini. Berarti harapan yang kami pahami ini menjadi bekal bagi kami anakmu untuk mau menerima pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan anakmu sehari demi hari. Terlebih kepada anakmu yang kelas 7 dan 8 atau kelas 10 dan kelas 11 yang akan melaksanakan ujian akhir. Tetapi persiapan seperti kesehatan mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik, tapi nanti boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak orang tua ini bisa sana
dan kesempatan mengingatkan pada anak ini untuk mempersiapkan menghadapi ujian. Dalam kelas 9 atau 12 yang menentukan lulusan berkali sebentar. Kalau saya dilakukan sampai detik itu, buat Anda, buat saya berkah. Dengan kita berkata sekolah, menahan kita, atau mereka masih besar, kita berkata seperti yang kita dekat yang berikan kepada kami juga berharap pengurusan itu jemaat Tuhan khususnya remaja bisa terlatih dengan baik. Kita hari ke depan akan memiliki program bersama-sama berkali Tuhan berkati panitia bisa mengelola ruang yang ada, menghadirkan anak-anak bisa mengambil bagian supaya program ini dapat tercapai dengan baik. Terima kasih juga kita majelis dan anak akan mereka bisa sesuai dengan porsinya masing-masing dan Tuhan kekuatan itu dari kepanjangan MPT yang memastikan berikut depan Tuhan terkait tim agar semuanya bisa mendukung kegiatan bangun dulu depan air yang bagian dan lapangan tujuan ini bisa juga memberikan kesamaan kekuatan. Terima kasih yang menunjukkan kami Bapak dan Tuhan Yesus berdoa dan mengucap amin.
Nah, masuk pada penulisannya. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Silakan. Teman-teman, selamat pagi. Teman-teman, saya juga. Jadi untuk hari ini hukumannya minggu depan tidak dari badan baca. Semuanya ikut ke PPL dulu di BSD pukul 8. Ya, untuk pengumumannya, teman-teman jangan maju untuk bersama. Mari kita